Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama perkenalkan, saya Zidni Mughnil Labib, mahasiswa Universitas Ibnu Khaldun Bogor, Fakultas Agama Islam. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi-materi Islamic Worldview. Baik, yang pertama kita akan membahas tentang konsep kebenaran yang absolut. Konsep ini penting untuk diketahui, melihat ini sebagai pengantar untuk mengenal lebih lanjut tentang konsep-konsep setelahnya. Jadi kajian ini tentang konsep kebenaran itu sangat fundamental ya, karena ini sebagai pengantar ya untuk memahami konsep-konsep inti di dalam kajian Islamic Worldview. Ini mulai dari konsep Tuhan, ma'rifatullah, konsep manusia, ma'rifatul insan, konsep alam, ma'rifatul alam. Ini menjadi penting karena kalau tidak tahu tentang konsep kebenaran yang absolut ini, nanti kita akan terjadi keracuan di dalam memahami konsep-konsep realitas kehidupan dan juga alam, dan juga melihat manusia, dan juga mengenal Tuhan kita. Nah, adanya keracuan pemahaman dalam konsep kebenaran ini itu menjadi sebab utama munculnya pemahaman sufastoiyah, pemahaman relativisme, orang yang senantiasa meragu-ragukan kebenaran, atau orang yang senantiasa hidupnya dipenuhi keraguan ya. Meragu-ragukan Tuhan, meragu-ragukan tentang masalah alam, menganggap bahwa kebenaran itu hanyalah relatif. Kebenaran itu adalah tergantung siapa yang memandang. Tidak ada kebenaran absolut. Ini sebagaimana yang dialami oleh orang-orang sufastoiyah yang dulu oleh Imam Al-Ghazali dikritik habis ya. Bagaimana Imam Al-Ghazali meluruskan para tokoh-tokoh filsafat yang terjebak di dalam pemahaman relativisme ini ya. Sehingga mereka hidupnya dan ideologinya tidak tentu, berada dalam kubangan kebingungan, atau dalam bahasa ulama Imam Ibnu Jauzi menyebutnya takhlisu iblis, orang-orang yang terkena belitan-belitan iblis ya. Itu karena memang pikirannya tadi tidak bisa menemukan realitas kebenaran, tidak yakin kebenaran-kebenaran absolut, sehingga ketika melihat sesuatu apapun itu selalu menganggapnya relatif, dan itu bahaya ya. Itu namanya sufastoiyah, pemahaman relativisme. Orang senantiasa meragu-ragukan kebenaran, atau orang yang senantiasa hidupnya dipenuhi keraguan, meragukan Tuhan, meragukan masalah alam. Bahasa modern dinamakan liberal, yaitu orang-orang liberal menganggap tidak ada kebenaran yang absolut, yang ada relatif. Kita belajar agama pada dasarnya adalah untuk ma'rifatullah, mengenal lebih dekat siapa Rabb kita, bagaimana mengibadahkannya, hubungan kita, dan lain-lain.
Istilah-istilah dalam konsep kebenaran yang pertama yaitu al-haq, lawannya al-batil. Yang kedua as-sawaf, lawannya hatta. Yang ketiga sahih dan fasid, valid dan invalid. Yang keempat as-sidku dan al-kadzibu. Penggunaan kalimat di atas tergantung kepada mutabakatul hal atau penempatannya. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 26 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yastahi ayyadriba masalam ma ba'udatan fama fawqaha fa ammal ladzina amanu faya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza masalan yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira wa ma yudillu bihi ilal fasyiqin." Artinya, sesungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan seekor nyamuk atau yang lebih kecil dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, mereka tahu bahwa itu kebenaran dari Tuhan. Tetapi mereka yang kafir berkata, apa maksud Allah dengan perumpamaan ini? Dengan perumpamaan itu banyak orang yang dibiarkannya sesat. Dan dengan itu banyak pula orang yang diberinya petunjuk, tetapi tidak ada yang dia sesatkan dengan perumpamaan itu selain orang-orang fasik. Adapun orang-orang beriman itu ketika mereka sudah mengetahui suatu kebenaran atau hukum yang datang dari Allah, mereka hanya tunduk dan patuh dan meyakini itu kebenaran yang datang dari Rabb-Nya. Benar salah bukan ukuran dari suara terbanyak ataupun turun-temurun dari suatu budaya. Kebenaran itu kacamatanya qala Allah wa qala Rasul. Apa yang dikatakan Allah, apa yang dibawa Rasul. Absolut kebenaran itu sifatnya absolut. Kebenaran itu datang dari Allah dan itu sifatnya mutlak. Absolut, tidak perlu lagi ragu. Konsep kebenaran itu kita tidak boleh ragu, tidak boleh menyembunyikan, tidak boleh mencampur adukan kebenaran. Kita harus yakin kebenaran akan muncul. Baik, selanjutnya kita akan membahas tema penting berkaitan dengan ghazul fikri, tantangan pemikiran, khususnya pemikiran yang kontemporer, ghazul fikri al-mu'asyir. Jadi salah satu tantangan yang itu tanpa batasan-batasan waktu, batasan-batasan tempat, ya, dan tidak pernah mati ditelan masa, itu tantangan pemikiran. Karena sifatnya pemikiran dia akan selalu hidup di sepanjang zaman, ya, di sepanjang masa kehidupan manusia. Nah, salah satu tantangan pemikiran kontemporer itu adalah masuknya pemikiran-pemikiran dari luaran Islam, ya. Ghazul fikri, pemahaman pemikiran yang itu merasuk ke dalam dunia Islam, ya, yang kemudian menjajah ataupun menyesatkan atau mensyubhatkan pemikiran umat Islam itu sendiri. Maka oleh karena itu kita harus bisa mendeteksi dan memproteksi supaya pemikiran-pemikiran dari luar itu bisa diluruskan, ya, dan tidak merusak pemikiran umat Islam.
Nah, yang pertama adalah tantangan peradaban barat ya. Budaya hedonistik, materialistik, tanpa mengikat diri dengan agama. Turunan ada sekularisme, yaitu memisahkan agama dengan kehidupan. Ateisme, tidak percaya Tuhan. Pemikiran peradaban barat adalah kelanjutan dari peradaban Yunani dan Romawi. Ya. Selanjutnya yang kedua yaitu orientalisme. Pemikiran datang dari barat yang mengkaji keislaman dengan mencari seluk-beluk Islam untuk menghancurkan Islam ya. Menguasai dunia ada beberapa teori, yaitu yang pertama menguasai dunia melalui peperangan. Selanjutnya budaya, gaya hidup, dan juga seni ya. Yang ketiga yaitu ada liberalisasi pemikiran, yaitu mencampur adukan agama ya. Tentu ini sangat berbahaya ya. Maka dari itu kita harus bisa mendeteksi dan memproteksi pemikiran-pemikiran kita agar kita terhindar dari pemikiran-pemikiran yang seperti itu ya. Selanjutnya kita akan memasuki pembahasan berikutnya yaitu diabolisme pemikiran. Diabolisme pemikiran, pentingnya kita mewaspadai pikiran-pikiran yang menyimpang, yang terus berkembang sehingga kita tidak terjebak di dalamnya dan juga tidak tersesat darinya. Istilah diabolisme pemikiran ini berkaitan dengan masalah pemikiran, berkaitan dengan masalah gaya, perilaku, atau watak yang menyerupai watak iblis. Ya, atau perilaku-perilaku turunannya ya. Jadi dengan adanya pengaruh-pengaruh dari was-was ataupun tiupan-tiupan dari pemikiran-pemikiran iblis yang kemudian dimasukkan di dalam jiwa manusia. Ini terkadang menjadikan pemikiran-pemikiran manusia itu menjadi menyimpang ya. Dan akibat penyimpangan itu membuat manusia itu tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh karena itu mengenal hakikat diabolisme itu penting ya. Karena kalau kita tidak mengenal kesesatan, bisa jadi orang tersesat tanpa sadar. Kalau orang tidak mengenal kesesatan atau keburukan, bisa jadi dia terjerumus di dalamnya dan tidak bisa keluar lagi. Maka dulu sahabat Hudzaifah bin Yaman ketika datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menanyakan dalam urusan agama, beliau sering bertanya tentang hal-hal yang berkaitan dengan masalah keburukan. Maka dari itu penting kita mengenal diabolisme pemikiran supaya kita mengetahui pemikiran-pemikiran yang buruk dan kita bisa mewaspadainya. Diabolisme ini perlu kita ketahui ada 3 faktor yang menyebabkan orang tersesat. Yang pertama karena syahwat, mengikuti kesenangan. Yang kedua adalah karena terjebak oleh syubhat. Itu hal-hal yang samar atau yang tidak jelas atau keraguan-raguan. Dan yang terakhir khutwati syaiton, mengikuti jejak-jejak syaiton. Ini lanjutan orang yang mengikuti syahwat dan syubhat. Otomatis orang itu mengikuti jejak-jejak syaiton. Syubhat artinya samar, kabur, atau tidak jelas. Penyakit syubhat yang menimpa hati seseorang akan merusakkan ilmu dan keyakinannya. Sehingga jadilah
perkara ma'ruf menjadi samar dengan kemungkaran, maka orang tersebut tidak mengenal yang ma'ruf dan tidak mengingkari kemungkaran. Bahkan kemungkinan penyakit ini menguasainya sampai dia meyakini yang ma'ruf sebagai kemungkaran, yang mungkar sebagai yang ma'ruf, yang sunnah sebagai bid'ah, yang bid'ah sebagai sunnah, al-haq sebagai kebatilan, dan yang batil sebagai al-haq. Penyakit syubhat ini misalnya keraguan, kemunafikan, bid'ah, kekafiran, dan kesesatan lainnya. Syahwat artinya selera, nafsu, keinginan, atau kecintaan. Sedangkan fitnah syahwat, penyakit mengikuti syahwat, adalah mengikuti apa-apa yang disenangi oleh hati dan nafsu yang keluar dari batasan syariat. Fitnah syahwat ini akan menyebabkan kerusakan niat, kehendak, dan perbuatan orang yang tertimpa penyakit ini. Penyakit syahwat ini misalnya rakus terhadap harta, tamak terhadap kekuasaan, ingin populer, mencari pujian, suka perkara-perkara keji, zina, dan berbagai kemaksiatan lainnya. Kekhawatiran Rasulullah terhadap penyakit syubhat dan syahwat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengkhawatirkan fitnah atau kesesatan syahwat dan fitnah syubhat terhadap umatnya. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Inna mimma akhsha alaikum syahawatil ghayyi fi butunikum wa furujikum wa mudillatil fitan." Sesungguhnya di antara yang aku takutkan atas kamu adalah syahwat, mengikuti nafsu pada perut kamu dan pada kemaluan kamu, serta fitnah-fitnah yang menyesatkan. Hadis riwayat Ahmad dari Abu Barzah al-Aslami. Syahwat mengikuti nafsu perut dan kemaluan adalah fitnah syahwat, sedangkan fitnah-fitnah yang menyesatkan adalah fitnah syubhat. Yang terakhir yaitu khutwati syaiton. Khutwati syaiton yaitu jejak-jejak perbuatan syaiton. Apabila orang sudah terjerumus syahwat dan syubhat, maka otomatis orang itu dengan sendirinya sudah masuk ke dalam khutwati syaiton. Baik, kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya, yaitu konsep kebahagiaan. Yang pertama, rata-rata orang hanya tertumpu pada materi sebagai ukuran kebahagiaan. Padahal realitasnya banyak orang yang tercukupi secara materi tapi stres ya. Kesimpulannya, kebahagiaan tidak diperoleh dari materi fisik ya. Hakikat asli kebahagiaan dalam Islam yang pertama yaitu beriman. Iman itu keyakinan atau cahaya seseorang. Iman akan membuat seseorang berzikir dan mengingat Allah dimanapun dia berada ya. Yang kedua yaitu ketenangan hati. Kenikmatan dunia hanya sekedar senda gurau, permainan, perhiasan yang sifatnya pragmatis atau sementara ya. Faktor yang memengaruhi hilangnya kebahagiaan yaitu iri hati atau tidak ikhlas jika melihat orang lain dapat nikmat.
maka lapangkan hati jika ingin bahagia. Imam Hasan Al-Basri berkata, "Aku tahu rizkiku tidak tertukar dengan orang lain, maka aku sibukkan diriku dengan ibadah. Maka hidup di dunia itu jangan melulu melihat ke atas ya. Lihat ke bawah supaya kita bersyukur karena kebahagiaan itu adalah rasa syukur itu sendiri." Baik, selanjutnya kita akan membahas konsep kebahagiaan yang kedua. Aktualisasi sikap dalam bentuk amal soleh. Fakhalafa min ba'dihim khalfun ada'us salata wattaba'us syahwati wa sawfa yalqawna ghayya. Maka datanglah sesudah mereka pengganti yang jelek, yang menyia-nyiakan salat dan memperturutkan hawa nafsunya, maka mereka kelak akan menemui kesesatan. Quran Surat Maryam ayat ke-59. Orang yang mengikuti hawa nafsu itu hidupnya tidak akan bahagia ya, karena hawa nafsu tidak ada habisnya dan manusia tidak pernah puas. Orang bahagia tidak melampaui batasnya. Orang melampaui batas tidak akan bahagia ya. Supaya kebahagiaan kita continue, maka kita harus istiqomah ya dalam keimanan dan amal soleh. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun. Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Quran Surat Yunus ayat ke-62. Baik, materi selanjutnya yaitu membahas tentang alam ghaib. Alam ghaib di dalam Al-Quran ada alam ghaib dan alam syahadah. Alam ghaib artinya adalah alam yang tidak bisa tampak oleh panca indera kita, dan kita harusnya yakin itu pun juga ada. Dan alam syahadah adalah alam tampak di sekeliling kita. Dua-duanya kita diminta untuk mengimaninya ya, karena itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Menjauh larangan-larangan Allah supaya terhindar dari azab. Alam yang tidak tampak dalam diri kita adalah alam gaib. Sebuah keyakinan, tetapi harus dituntun dengan jalan yang benar. Disebutkan dalam Al-Quran suatu kewajiban utama seorang mukmin, yang artinya orang-orang yang beriman terhadap alam yang gaib. Di dalam kehidupan kita ini ada yang disebut dengan al-bashi. Artinya adalah kebangkitan manusia setelah dimatikan oleh Allah meraih surga. Hendaklah berlomba-lomba, maka dari itu kita harus istiqomah dalam beribadah. Baik, materi yang terakhir yaitu membahas tentang pilar kebangkitan umat Islam ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengingatkan bahwa umat ini mendapatkan kebaikan dan juga kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala disebabkan oleh dua perkara. Demikian juga rusaknya umat ini juga disebabkan dua perkara. Hadis sahabat, awwalu sallahi hadhihi ummat. Dalam hadis dijelaskan awal kebaikan umat ini ada pada al-yaqinu, keyakinan, dan zuhud. Dan awal kerusakan umat ini al-bukhlu atau kikir, dan amal atau angan kosong. Yakin kepada Allah, yakin kepada pertolongan Allah, dan kepada urusan dunia dia zuhud. Zuhud artinya orang meletakkan dunia hanya pada telapak tangan saja ya. Bakhil dan angan-angan kosong itu
kunci rusaknya umat ini. Bakhil itu terlalu cinta kepada dunia ya. Bakhil itu produk yang dihasilkan orang yang memasukkan dunia ke hatinya ya. Rusaknya keyakinan adalah ghazwul fikri, liberal, sekuler, komunis. Umat ini dibangun karena sifat yakin. Yakin dalam Al-Quran ada 3 tingkatan ya. Yang pertama ilmu yakin, ainul yakin, dan hakul yakin ya. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.